Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan kasus COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau hari ini, Minggu, tanggal 3 Mei tahun 2020, dapat saya sampaikan sebagai berikut. Jumlah PDP, pasien dalam pemantauan, 342 orang, di mana 271 orang sudah dinyatakan selesai dalam pengawasan dan 71 orang masih dalam pengawasan, artinya sebanyak 71 orang masih dilakukan perawatan. Namun tidak semua PDP ini menjadi positif karena berdasarkan tes laboratorium hingga hari ini, jumlah yang positif 92 orang. Dibagi dua, yaitu 63 positif COVID Provinsi Kepri dan 29 positif COVID dari kluster Rumah Sakit Galang. Selanjutnya, dari yang positif ini, ada 11 orang di karantina, dan 16 orang positif ini masih di dalam perawatan di rumah sakit. Ini tentunya kemungkinan masih ada peningkatan kasus-kasus positif karena pada hari ini diperiksa lebih kurang 100 orang dan hingga sore hari ini masih dilakukan analisis sehingga belum terlaporkan. Dari seluruh kasus COVID ini, ada yang meninggal 9 orang. Namun alhamdulillah yang sembuh pun dari 92 positif, pada hari ini bergerak tajam, 42 orang dinyatakan sembuh, terbagi 27 adalah penduduk Kepri, dan 15 orang adalah penduduk di luar Kepri, yaitu dari klaster Rumah Sakit Pulau Galang. Selanjutnya, terdapat 3.308 ODP, orang dalam pemantauan, di mana sebanyak 2.802 orang itu sudah selesai pemantauan. Masih meninggalkan sisa 506 orang di dalam pemantauan. Ini tentunya akan berakhir setelah selesai masa inkubasi, apakah mereka dinyatakan sembuh atau harus dilakukan pemeriksaan ulang untuk menentukan positif atau negatifnya. Selanjutnya kita juga masih mendata sebanyak 2.389 orang OTG, orang tanpa gejala. Nah, di sini masih di lapangan terjadi pencampuran data antara OTG ini, ternyata sebagian juga merupakan ODP atau orang dalam pemantauan. Ini dalam analisis kembali, namun demikian OTG yang kita harapkan adalah temuan daripada kasus-kasus positif, tetapi mereka tidak memiliki gejala, yang contohnya pada saat ini mereka dilakukan di karantina, ada karantina rumah singgah di Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib, dan karantina rumah di kediaman almarhum wali kota. Dapat saya sampaikan, mengapa karantina rumah dilakukan? Ini merupakan juga amanah undang-undang tentang karantina, di mana karantina itu terbagi dari 4. Pertama adalah karantina rumah, kedua karantina rumah sakit, ketiga karantina wilayah, dan keempat PSBB. Sehingga karantina rumah bagian daripada amanah undang-undang. Selanjutnya tentu tidak mudah untuk menentukan seseorang di karantina rumah,
tentu ada justifikasi. Contohnya, rumah tersebut memiliki kamar, di dalamnya ada kamar mandi, sehingga dapat diminimalisir kontak antara kasus positif dengan anggota keluarga lainnya, dan adanya komitmen dan kesediaan untuk sama-sama tidak melakukan kontak antara anggota rumah tangga dengan kasus positif. Selanjutnya dapat saya sampaikan bahwa tren memang menunjukkan adanya penurunan kasus-kasus yang positif. Namun demikian, penurunan tersebut seperti saat ini, hari ini tidak ditemukan. Penurunan tersebut karena pada hari ini memang analisisnya belum selesai dilaksanakan. Kita masih melihat hasil analisis sekitar 100 sediaan yang saat ini masih diperiksa di laboratorium. Mudah-mudahan hasilnya besok akan terus menurun. Seandainya menurun, tentu bukan berarti kita melonggarkan upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Kita harus sama-sama melakukan batasan-pembatasan, antara lain social distancing harus kita teruskan, di mana kita semua anggota keluarga diusahakan stay at home. Hanya orang yang keluar rumah saja yang memiliki kepentingan yang sangat mendesak, dan itu pun wajib menggunakan masker. Selanjutnya, kita juga harus perketat social distancing, physical distancing di sarana atau fasilitas umum seperti pasar. Saya masih melihat bahwa ada sebagian pedagang yang sama sekali tidak menggunakan masker. Demikian juga yang pembeli di pasar. Ini merupakan suatu tempat yang memungkinkan sangat potensi untuk terjadinya transmisi COVID-19. Ini siapa lagi yang harus turut mengawasi? Tentu bukan hanya petugas. Kita semua, baik pedagang yang sudah sadar, silakan memberitahu, menyadarkan tetangganya atau pedagang lainnya yang tidak menggunakan masker. Kemudian masyarakat pembeli juga demikian, silakan saling menegur. Namun demikian, mulai minggu ini, petugas dari gugus COVID kota dan provinsi akan membagi tugas, tentu akan melakukan teguran-teguran. Teguran tersebut adalah untuk kebaikan dalam rangka meningkatkan pencegahan transmisi di antara masyarakat. Namun, gugus tugas Provinsi Kepulauan Riau juga sudah melakukan pemantauan terhadap sejumlah swalayan yang ada di Batam maupun di Tanjung Pinang serta Karimun. Kami mengucapkan terima kasih karena swalayan-swalayan yang tersebar ini pada umumnya 99% itu sudah melakukan upaya di mana tidak memperkenankan pembeli memasuki swalayan. Kemudian di swalayan tersebut juga wajib mencuci tangan dulu menggunakan sabun sebelum masuk ke swalayan. Ini yang harus kita kembangkan, dan apabila semua tempat sama-sama melaksanakan ini, insya Allah kita akan mampu menurunkan, bahkan menyetop transmisi COVID 2019 di Provinsi Kepulauan Riau. Demikian laporan gugus tugas Provinsi Kepulauan Riau. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.